siang, selamat hari Minggu, selamat beribadah ya, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Saya Arthur Dan saya Adeline. Kita dari kelas 4 pagi. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo teman-teman, nama saya Edward. Saya dari kelas 6A pagi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Hai teman-teman, gimana kabarnya pagi ini? Semoga sehat ya. Saya Wayne dari kelas 6A siang. Tetap semangat ya dalam menjalani ibadah hari ini. Dadah. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kamu bersama keluarga di rumah? Tante harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Tuhan baik, Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, dan semuanya yang kita perlu. Dan adik-adik harus tetap semangat ya, sekolah mungkin masih dalam online, juga sekolah minggu saat ini kita masih dalam keadaan ibadah online. Gak apa-apa, Tuhan Yesus tetap hadir bersama kita, dan ibadah masuk ke dalam rumah kita, yaitu ibadah online ini. Adik-adik, Tante mau mengajak satu lagu, kita nyanyi bersama-sama, kita memulai ibadah kita mau nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, betapa kita rindu hadirat Tuhan, kita berada dalam hadirat Tuhan senantiasa. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi adik-adik dengan lebih sungguh-sungguh ya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Biarlah Tuhan tahu kerinduan kita, bahwa kita mau selalu rindu berada dalam hadirat Tuhan. Kita mau buka ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata. Bapa dalam surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan, kami dipertemukan dalam ibadah online. Biarlah Tuhan hadir di setiap rumah-rumah anak-anak sekolah minggu. Tuhan yang memimpin ibadah kami. Tuhan yang memimpin hati setiap anak-anak sekolah minggu, agar boleh tertuju pada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau baca sama-sama ya suatu ayat dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 84 ayat 5. Mazmur 84 ayat 5. Tante akan bacakan ya buat kita semua. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-puji Engkau. Ya, kita adalah salah satu orang yang berbahagia karena kita memuji Tuhan terus. Walaupun kita bukan di gereja, tapi di rumah, dan di rumah juga Tuhan hadir. Dan Tuhan senang kita memuji Tuhan. Tante mau ajak kita sama-sama nyanyi satu lagu, Aku Berubah Karena Yesus. Ya, yuk kita mulai sama-sama, tapi pakai gerakan loh ya. Nah, aku berubah gini ya. Aku berubah karena Tuhan Yesus. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Sekali lagi. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Iya, kita berubah karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah berfirman melalui firman Tuhan. Ya, nanti Tante Rika akan membawakan suatu firman Tuhan di mana kita belajar bahwa Tuhan yang berubah hidup kita. Oke? Nah, adik-adik, kita mau persembahan, ya. Adik-adik siapkan uang persembahannya. Adik bisa masukkan ke dalam celengan yang nanti akan dibawa pada saat kita ketemu lagi di ibadah, ya. Atau adik-adik bisa minta papa mama minta tolong bisa scan barcode yang ada di layar ini.
Oke? Kita menyanyikan satu lagu. Aku diberkati. Karena kita merasa bahwa benar-benar Tuhan berkati kehidupan keluarga kita. Ya, dengan semangat ya. Yuk kita siapkan uang persembahan kita dengan baik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kita nyanyikan lagu ini ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, Sela akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di ibadah online ini. Tuhan, sekarang kami mau mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Kau curahkan pada kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Sela sudah memimpin kita dalam doa persembahan. Nah adik-adik, kini saatnya kita belajar firman Tuhan. Tante Rika akan bawakan firman Tuhan buat kita. Kita mau baca Alkitab tiap hari dan doa tiap hari kalau kita mau bertumbuh. Ya, yuk kita nyanyikan satu lagu yang adik-adik sudah kenal deh dari TK. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau kau mau tumbuh. Siapin ya Alkitabnya ya. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Silakan Tante Rika. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya kalian hari ini? Udah bangun tidur? Sudah mandi? Sudah makan? Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan lagi. Berkati Tante Ripka yang akan bercerita supaya bisa bercerita dengan baik dan kami semua bisa mengerti. Berkati semua kami yang mendengarkan supaya firman Tuhan itu berguna untuk kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Tante mau tanya, kalau pemimpin suatu negara itu harus yang bagaimana? Harus yang orang yang baik, atau orang yang galak, atau orang yang sayang sama rakyatnya, selalu membela hak-hak rakyatnya? Nah, gimana menurut kamu seorang pemimpin bangsa yang baik? Tentunya pemimpin bangsa yang baik adalah orang yang sayang kepada semua rakyatnya ya, supaya rakyatnya bisa hidup damai sejahtera, berkecukupan ya. Seorang pemimpin suatu negara itu nggak boleh orang yang egois, yang mau menang sendiri
ya, yang mementingkan kepentingan diri sendiri, nggak peduli sama rakyatnya. Itu pemimpin negara yang tidak baik. Nah, sekarang contohnya nih, siapa pemimpin negara kita? Bapak Presiden Jokowi ya. Nah, kalau menurut kamu bagaimana? Bapak Presiden Jokowi adalah pemimpin negara yang baik apa yang tidak baik? Kalau menurut Tante, Bapak Presiden Jokowi itu adalah seorang pemimpin negara yang baik ya. Beliau itu tidak mementingkan dirinya atau mengutamakan keluarganya, anak-anaknya. Tidak, dia mementingkan seluruh rakyat bangsa Indonesia, termasuk kita ya sebagai rakyat bangsa Indonesia. Buktinya apa Tante? Kalau misalnya Bapak Jokowi itu adalah pemimpin negara Indonesia yang baik. Nih Tante kasih contohnya ya. Nah, kamu pernah nggak diajak papa mama pergi naik mobil, jalan nih dari Tangerang nih rumah kita, terus ke Jakarta, terus jalan pergi ke Pulau Jawa, ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur. Coba. Dulu Tante lagi masih anak-anak Tante masih bayi ya, Tante tuh suka pergi ke Semarang. Nah, kalau pergi ke Semarang itu lewat jalan tolnya cuma sampai ke Cikampek. Saya Cikampek lewat jalan biasa. Nah, lewat jalan biasa itu macet. Jadi lama, 12 jam dari Jakarta sampai ke Semarang. Tapi sekarang jalan tolnya sudah bagus. Ya, di Cikampek aja sekarang udah ada jembatan layang tol. Jadi yang biasanya kita lewat jalan tol Cikampek tuh dari Jakarta sampai Cikampek itu memakan waktu 2 jam, itu lewat jalan layangnya ya, itu cuma setengah jam ya. Lalu setelah itu terus lewat jalan tol, ada namanya tol Cipali sampai ke Cirebon, lalu masuk lagi ke tol Jawa Tengah, keluar tol sampai di Semarang ya. Tante kemarin itu pernah dari Jakarta sampai ke Semarang cuma 5 jam, bayangin. Dari 12 jam sampai 5 jam. Itu berkat apa? Ada jalan tol yang bagus ya. Nah, jalan tol itu dibuat oleh siapa? Oleh pemerintah. Pakai uangnya siapa? Pakai uang dari pajak. Kita semua ini sebagai rakyat Indonesia, mama papa kamu juga membayar pajak ya kepada pemerintah Indonesia. Nah, gunanya kita membayar pajak itu adalah untuk membangun negara kita. Seperti contohnya itu, Bapak Presiden membuat jalan tol ya untuk satu pulau Jawa. Sekarang jalan tol udah bukan sampai di Semarang, udah sampai ke Jawa Timur, sampai ke Surabaya. Jadi bagus, cepat sekali kita kalau mau pergi keluar kota ya. Nah, itu karena apa? Karena uang pajak dari rakyat itu tidak dikorupsi. Uang pajak itu dipakai untuk membangun negara kita ya. Sekarang bukan di Jawa, di Pulau Jawa saja yang ada jalan tol. Sekarang di Pulau Sumatera ya juga sudah ada jalan tol ya yang dibuat oleh pemerintah yang sekarang. Jadi gimana? Enak kan kalau punya pemimpin negara yang baik, rakyatnya jadi ikut sejahtera ya. Nah, gimana caranya supaya bisa jadi pemimpin negara yang baik? Yang pertama adalah orang yang percaya sama Tuhan. Yang kedua, orang yang takut sama Tuhan ya. Dia tahu kalau dia berbuat salah pasti Tuhan marah, jadi dia nggak berani. Dia selalu hidupnya benar, takut sama Tuhan ya. Lalu sayang kepada orang lain, menghargai orang lain, mengasihi orang lain. Nah, semua itu adalah ciri pemimpin sebuah negara yang baik. Nah, sekarang kita mau baca Alkitab ya. Ada di Alkitab tentang cerita raja dari kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel ya. Nah, raja ini adalah seorang raja yang baik, yang percaya kepada firman Tuhan. Yuk, sekarang kita buka Alkitabnya ya. Kita buka dari kitab Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. Yuk, kita sekarang buka Alkitabnya. Kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 10. Udah semua? Yuk, mari Tante bacakan ya. Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja.
dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam panitra itu ke rumah Tuhan, katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat untuk penjaga-penjaga pintu, baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitra itu, "Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitra itu masuk menghadap raja, disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. "Hamba-hamba ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi raja itu." Safan panitra itu memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakannya di depan raja. Iya, ada seorang raja yang bernama Raja Yosia. Raja Yosia itu diangkat menjadi raja pada waktu dia berumur 8 tahun. Coba, masih kecil kan? Kamu punya nggak adik umur 8 tahun? Kalau 8 tahun itu biasanya kelas 3 SD ya. Nah, si Raja Yosia ini waktu diangkat sebagai raja masih umur 8 tahun karena dia menggantikan bapaknya yang namanya Raja Amon itu meninggal. Lalu Raja Yosia waktu umur 8 tahun diangkat menjadi seorang raja. Bapaknya Raja Yosia itu Raja Amon, kakeknya Yosia itu Raja Manasye, itu semua adalah raja-raja yang tidak taat kepada Tuhan. Ya, mereka tidak mau menyembah kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada dewa-dewa. Dewa-dewa itu apa? Dewa-dewa itu patung, ya. Patung-patung yang dibuat oleh manusia lalu dia sembah, mereka semua. Raja-raja itu, Raja Manasye dan Raja Amon itu selain menyembah patung, mereka juga membuat mezbah, memberikan korban bakaran untuk para dewa-dewa, ya, bukan kepada Tuhan Allah, ya. Seluruh rakyat dari kerajaan Yehuda itu menjadi penyembah berhala, mengikuti kedua raja itu, ya. Nah, lalu Raja Manasye meninggal, digantikan oleh Raja Amon. Nah, sekarang Raja Amon meninggal, digantikan oleh anaknya Raja Yosia. Nah, biasanya seorang anak itu ikutin bapaknya ya. Kalau bapaknya orang baik, dia baik. Kalau bapaknya menyembah berhala, biasanya menyembah berhala. Tapi ternyata Raja Yosia ini meskipun baru umur 8 tahun, dia tidak menyembah berhala, ya. Dia ingat akan cerita tentang Raja Daud. Kamu masih ingat nggak cerita siapa Raja Daud? Raja Daud itu adalah seorang raja Israel yang diberkati Tuhan, karena Raja Daud adalah orang yang taat kepada Tuhan. Kalau dia berbuat salah, berbuat dosa, dia minta ampun kepada Tuhan. Kalau dia sedang berkesusahan, sedang dikejar musuhnya, Raja Daud itu berdoa minta pertolongan dari Tuhan. Nah, Raja Yosia ini ingat akan cerita tentang Raja Daud. Lalu dia pikir, lebih enakan seperti Raja Daud, ya, menyembah kepada Tuhan Allah, atau enakan menyembah dewa seperti papanya dan kakeknya. Raja Yosia ini meskipun masih kecil, dia pintar, dia tahu mana yang benar, dia tahu mana yang diberkati Tuhan. Dia pilih seperti Raja Daud, ya, karena Raja Daud itu menjadi raja hebat karena diberkati Tuhan. Lalu
waktu umur 8 tahun dia menjadi raja. Kemudian setelah 8 tahun kemudian dia memerintah, waktu dia umur 16 tahun, dia punya ketetapan, aku mau seperti Raja Daud, raja yang menyembah kepada Tuhan Allah yang benar. Lalu si Raja Yosia ini waktu umur 16 tahun sampai umur 20 tahun, selama 4 tahun, dia itu bumi hanguskan, menghancurkan semua patung-patung berhala yang dibangun oleh bapaknya dan kakeknya. Semua mesbah-mesbah berhala hancurkan semua oleh dia. Lalu dia mengajak kerajaan Yehuda, rakyat kerajaan Yehuda itu untuk menyembah kepada Allah. Ya. Zaman dulu kalau menyembah Tuhan itu, ya, memberikan persembahan kepada Tuhan itu ada di Bait Allah. Bait Allah itu ada di kota Yerusalem, ya. Nah, sekarang si Raja Yosia ini yang udah berumur 26 tahun, kemudian dia itu mau membetulkan Bait Allah. Selama ini Bait Allah itu dipakai oleh bapaknya menjadi menyembah berhala. Lalu Raja Yosia waktu umur 26 tahun dia memanggil Safan, ya, bawahannya. Dia menyuruh Safan pergi ke Bait Allah. Ternyata rakyatnya orang Yehuda itu mengumpulkan tiap hari uang persembahan di depan Bait Allah untuk memperbaiki Bait Allah. Lalu Raja Yosia bilang kepada Safan, "Hai Safan, kamu pergi ke Bait Allah, kamu ambil uang yang telah dikumpulkan oleh rakyat untuk membetulkan Bait Allah. Lalu kamu berikan uang persembahan itu kepada imam di Bait Allah." Imam pada saat itu bernama Imam Hilkia. Berikan uang itu supaya Imam Hilkia bisa mempergunakan uang itu untuk membayar tukang-tukang untuk membetulkan Bait Allah. Seperti yang kita baca tadi di Alkitab. Dia ada tukang batu, dia ada tukang kayu, lalu membeli kayu-kayu, ya. Semua itu pakai uang yang dari persembahan rakyatnya. Lalu Safan pergi ke Bait Allah. Dia bertemu dengan Imam Hilkia dan menyampaikan pesan dari Raja Yosia. Lalu Imam Hilkia mengikuti perintah Raja Yosia. Dia memanggil para tukang untuk membetulkan Bait Allah. Nah, waktu Bait Allah itu dibetulkan, diperbaiki, Imam Hilkia sedang memberes-bereskan Bait Allah, barang-barang Bait Allah. Ternyata dia menemukan ada satu kitab Taurat yang tersimpan di Bait Allah yang selama ini tidak pernah dibaca oleh rakyat Israel. Lalu Imam Hilkia mengambil kitab Taurat itu. Dia memberikan kepada Safan, ya, pegawai dari Raja Yosia. Dia bilang, "Bapak Safan, ini saya menemukan kitab Taurat yang sudah kesimpan di Bait Allah ini yang tidak pernah kita baca." Lalu Safan itu membaca dari kitab Taurat itu. Waktu Safan membaca itu, dia pergi ke Raja Yosia. Dia lalu membacakannya juga kepada Raja Yosia. Ternyata di dalam kitab itu dikatakan bahwa Allah akan murka, Allah akan marah kepada bangsa Israel yang sudah tidak menyembah lagi kepada Allah. Lalu Raja Yosia mendengar itu, dia menjadi sedih. Waduh, itu salah kakekku, itu salah ayahku. Sehingga bangsa Israel sudah tidak menyembah Allah yang benar. Lalu Raja Yosia itu mengoyakkan jubahnya. Tanda bahwa dia sedih, ya, menyesal akan kesalahan. Lalu dia berdoa, minta ampun kepada Tuhan Allah. Tuhan, ampunilah kalau selama ini aku telah berbuat salah. Ayahku dan kakekku telah berbuat salah, ampunilah. Dan janganlah hukum kami ya Tuhan. Lalu setelah itu Raja Yosia menyuruh Imam Hilkia, Safan dan 2 orang lagi pergi ke Nabi Yahuda, ya. Nabi Yahuda itu bisa menyampaikan, seorang nabi itu bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau katakan kepada rakyat. Karena perempuan namanya Nabiah, ya, kalau laki nabi. Nah, ini namanya Nabi Yahuda. Lalu apa yang disampaikan oleh Nabi Yahuda
tentang kitab Taurat yang telah ditemukan. Kita buka Alkitab kita lagi ya. Kita baca dari ayat yang ke-16. 2 Raja-Raja 22 mulai dari ayat yang ke-16. Tante bacakan. Kata Nabi Yahuda begini. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yaitu segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu, kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Jadi Tuhan itu bilang di dalam kitab Taurat itu bahwa Tuhan itu marah dan akan menghukum semua bangsa Israel. Ya, karena selama ini bangsa Israel menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan. Tapi ada lanjutannya. Untuk Raja Yehuda, jadi untuk Raja Yosia, yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, kata Nabi Yehuda. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau, Raja Yosia, sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dari terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman itu. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikannya kepada raja. Ya. Jadi apa tadi dibilang Rabi Yehuda? Tuhan bilang Tuhan akan menghukum bangsa Yehuda. Ya. Tapi kepada Raja Yosia, Tuhan tidak akan menghukum Raja Yosia. Raja Yosia, kenapa Tuhan tidak menghukum? Karena Raja Yosia telah mengoyakkan jubahnya, tanda menyesal, lalu berdoa minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan seluruh bangsa Israel. Ya. Lalu Tuhan bilang, karena Raja Yosia sudah mau minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan menghukum Raja Yosia. Ya. Jadi Tuhan itu tetap akan menghukum raja bangsa Israel, tapi tunggu sampai Raja Yosia meninggal. Jadi Raja Yosia tidak melihat bangsa Israel itu dihukum oleh Tuhan. Tunggu nanti Raja Yosia setelah meninggal lalu dikuburkan, baru Tuhan akan menghukum seluruh bangsa Israel. Ya. Lalu setelah Nabi Yehuda itu berkata kepada Imam Hilkiah, Safan dan 2 orang itu, lalu mereka berempat kembali kepada Raja Yosia. Mereka bercerita kepada Raja Yosia apa yang dikatakan oleh Nabi Yehuda. Ya, bagaimana anak-anak? Kamu kalau sebagai Raja Yosia begitu mendengar bahwa Raja Yosia dirinya itu tidak dihukum oleh Tuhan karena dia sudah minta ampun kepada Tuhan. Raja Yosia senang ya, bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Raja Yosia sudah menjadi raja yang baik, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, maka Raja Yosia itu diberkati oleh Tuhan, ya, sampai akhir hidupnya, sampai dia meninggal dia diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dosa-dosa kita, kesalahan kita oleh Tuhan Yesus? Ya, kita bersyukur Tuhan Yesus sudah datang. Ya, untuk menebus dosa kita. Kita sudah dihapus dosa-dosanya oleh Tuhan Yesus. Tapi meskipun kita sudah dihapuskan dosanya oleh Tuhan Yesus, apakah kita bisa berbuat dosa lagi? Bisa. Kalau kita tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Bagaimana caranya dengar-dengaran firman Tuhan? Nah, seperti Raja Yosia tadi, dia membaca kitab Taurat yang ditemukan. Nah, kita juga bisa membaca firman Tuhan ini setiap hari.
Ya, dengan membaca firman Tuhan ini kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kita perbuat supaya menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak boleh menyembah Allah lain. Kalau orang zaman dulu, bangsa Israel menyembah patung-patung. Nah, kalau kamu sekarang, kamu udah pasti nggak menyembah patung kan? Tapi bagaimana? Kamu senang bermain HP. Jadi kamu, malas baca Alkitab, enakan main HP. Ya kan, main game di HP. Nah, itu sama juga dengan menyembah berhala. Game di HP itu bisa menjadi berhala buat kamu, ya. Nah, kamu harus ikut seperti Raja Yosia. Kamu mau kan disayang sama Tuhan? Kamu mau kan diampuni dosanya oleh Tuhan? Ya. Nah, kita harus mementingkan firman Tuhan, ya. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kita mau melakukan semua kehendak yang Tuhan inginkan untuk kita. Nah, setelah mendengar firman Tuhan, kita akan sama-sama membaca ayat hafalan. Sama-sama buka Alkitab ya, dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 119. Kita nanti akan baca sama-sama. Mazmur pasal 119 ayat 105. Sudah siap Alkitabnya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi kita baca. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, dikatakan di Mazmur ini bahwa firman Tuhan ini adalah pelita. Jadi kalau kita lagi di tempat gelap, pelita itu apa sih? Lampu minyak waktu zaman dulu itu pelita. Kalau kita sekarang pakai senter ya kalau di tempat gelap. Nah, kita pakai senter supaya kita bisa melihat jalan kita. Nah, firman Tuhan ini akan menjadikan terang, memberikan terang supaya kita bisa berjalan di jalan yang benar sesuai dengan Tuhan, ya. Jadi kita mau rajin membaca firman Tuhan supaya kita bisa berjalan di jalan Tuhan, di jalan yang benar, ya, supaya kita bisa menjadi orang yang baik, yang taat kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi orang yang baik juga bagi orang-orang di sekitar kita, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup cerita ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita tentang Raja Yosia, raja yang baik, yang takut akan Tuhan, yang rajin membaca firman Tuhan. Tuhan, kami mau juga seperti Raja Yosia, meskipun kami masih kecil, kami mau menjadi orang yang baik, orang yang taat kepada firman Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah kami boleh semakin rajin membaca firman Tuhan dan menyenangi firman Tuhan sehingga kami bisa berjalan di tempat yang terang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengar dan juga membaca kisah tentang Raja Yosia. Luar biasa ya adik-adik, di usianya yang sangat muda, Raja Yosia beserta timnya, mereka menemukan kitab Taurat saat memperbaiki rumah Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita mau mengerjakan kuis. Kuisnya dalam bentuk TTS atau teka-teki silang. Kalau kalian tadi sungguh-sungguh mendengarkan Tante Ripka bercerita dan juga membaca dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1-20, kalian pasti sudah paham dan bisa mengerjakannya. Cara mengerjakannya seperti apa ya? Yuk kita lihat videonya. Langkah pertama, kalian buka link ini ya. Kemudian kalian klik kotak yang masih kosong dan isi dengan jawaban yang benar. Jika jawaban kalian berwarna merah, berarti jawaban kalian masih salah. Dan jika berwarna hijau, maka jawaban kalian sudah benar. Nah, mudah kan adik-adik?
kalian semua pasti bisa menjawabnya. Jangan lupa hasilnya kalian foto atau bisa kalian print, kemudian kirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Pada ibadah 2 minggu ke depan, hasil aktivitas kalian akan ditayangkan. Oke, semangat ya adik-adik seperti Raja Yosia tadi. Walaupun dia masih sangat muda, masih sangat kecil, tapi ia mau untuk mencari tahu tentang firman Tuhan dalam kitab Taurat. Sama, adik-adik juga walaupun masih kecil, harus setiap hari tetap bertekun untuk membaca firman Tuhan. Tidak hanya membaca, tapi juga melakukannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari sesuai dengan petunjuk Tuhan. Oke? Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagaimana dengan aktivitas kamu hari ini? Sudah selesai belum? Kalau sudah selesai, nanti kamu minta tolong papa, mama foto kamu dan kirim ke WA guru sekolah minggu ya. Nah, adik-adik, tadi Tante Rika sudah mengajarkan firman Tuhan tentang Raja Yosia yang begitu sukacita setelah ditemukannya kitab Taurat oleh Imam Hilkiah. Nah, adik-adik, demikian juga kita. Biarlah kita terus bersukacita. Kita punya firman Tuhan, kita punya Alkitab. Biarlah kita baca tiap hari tanpa jenuh, tanpa bosan. Biar kita tahu isi hati Allah. Dan firman Tuhan yang mengubah dan memperbarui hidup kita senantiasa. Yuk, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Setelah itu kita akhiri dengan Bapa, terima kasih. Mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur. Kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah online. Kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan aktivitas yang mengingatkan kami akan firman Tuhan. Kami mau selesai Tuhan ibadah ini, kami percayakan Tuhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Dah.